Ya dulur, di depan kita ini adalah tanaman IP32 yang sekarang sudah berumur 9 HSS ya, atau 9 hari setelah semai. Dimana pada saat usia 9 HSS ini bisa dilihat perkembangannya amat sangat baik dan amat sangat normal, yaitu kisaran tumbuhnya ini sudah ada 5-10 cm ya. Nah, untuk itu treatment apa yang akan kita berikan ke depannya supaya tanaman kita ini itu sehat, subur, tentunya ya pertumbuhannya itu bisa cepat. Nah, untuk bisa cepat kayak gitu kita tentunya membutuhkan nutrisi yang amat sangat berimbang. Terus nutrisi apa yang bagus dan diberikan untuk tanaman di usia ini ya dulur. Untuk lebih jelasnya monggo langsung aja disimak dalam videonya dulur. Monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, pagi kali ini kita mau melakukan pemupukan pada tanaman atau persemaian padi kita yang sekarang sudah berumur 9 HST, dimana pada saat usia 9 HST ini sudah dilakukan pemupukan kedua lur ya, tapi kalau yang NPK nya itu baru yang pertama, karena kemarin pemupukan di usia 4-5 HST itu kita kasih dolomit ya. Agar apa ya, agar supaya bisa menetralkan tanahnya dan cepat pertumbuhannya ya. Ini kan masih ada sisa-sisanya nih lur ya. Ini granul-granulnya itu sebagian masih ada sisa-sisa. Nah, untuk pemupukan kali ini bertujuan untuk apa? Ya dulur, untuk tujuan pemupukan kali ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan mensuplai nutrisinya. Agar apa? Ya agar cepat tumbuh dan nutrisi tercukupi. Ya dulur, terus racikannya itu nanti apa? Ya, untuk racikannya nanti bisa disimak lur ya, dan treatment caranya biar tanaman sehat itu gimana nanti juga bisa disimak. Nah, di usia ini sebenarnya kita juga harus mengecek hama yang ada di lahan ya. Seperti itu kita kelihatan ada kupu-kupu putih lur ya, ini aku dekatkan. Nah, itu kan kelihatan jelas lur ya, itu ada kupu-kupu putih, itu nanti ya hama itu lur. Jadi sebelum dia bertelur alangkah baiknya nanti besok itu dispray lur ya di usia 10 HST nya. Terus untuk obatnya itu apa ya, nanti disimak di lain video lur ya. Kita ini cuma hari ini kita cuma memperlihatkan perkembangan persemaian padi kita yang berjenis IP32 yang sudah berumur 9 HST. Dan untuk padinya itu kemarin sudah laku lur. Untuk lakunya di harga 7.000 lur ya, atau 7 juta, di luas 1.725 meter persegi ya, harganya 7 juta. Kalau di sini kisaran harga itu antara 6 sampai 7,5 lur ya, per 1.725 meter persegi ya, atau 1.750 meter persegi. Itu kisaran harga segitu. Karena apa harganya mahal ya? Karena emang harga gabahnya lagi naik lur ya. Nah, kita nanti akan membahasnya juga tentang itu tanaman padi kita. Karena laku segitu, biayanya itu pengeluarannya itu berapa? Ya, kita masuk lagi di sini. Untuk perkembangannya ini kan masih nggak serentak lur ya. Ini ada yang tinggi, ada yang pendek. Itu kan masih belum serentak. Jadi ini nanti dipupuk tabur supaya tumbuhnya itu bisa serentak lur ya, atau bisa seragam. Nah, ini kan banyak yang tidak serentak lur ya. Ya dulur, ini perkembangannya juga sama, ini sampai sana ya. Ini aku lihatin ya, cukup sampai di sini. Kita fokus di pembahasan tentang pupuk yang akan kita berikan. Monggo disimak dulur. Ya dulur, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya dulur menyimaknya video ini dari awal sampai akhir. Karena apa? Agar tidak ketinggalan info atau tidak salah persepsi yang mengakibatkan nanti terjadi pertanyaan-pertanyaan yang enggak baik itu lur ya, atau pertanyaan mengulang. Ya dulur, tidak lupa like dan komennya lur ya, supaya apa? Ya supaya lebih tahu gitu kekurangannya gitu apa.
Ya, untuk pupuk di sini tentunya kita harus memacu pertumbuhan. Untuk memacu pertumbuhan supaya cepat hijau dan cepat tumbuh atau perakarannya itu kuat, kita membutuhkan unsur N lur ya. Kenapa kita membutuhkan unsur N? Padahal kan unsur N itu kan bisa berbahaya lur ya. Ya, kalau kelebihan unsur N kan biasanya tanaman mudah roboh ataupun hijaunya hijau pekat dan mudah terserang jamur ataupun bakteri. Tapi ada tapinya lur ya, itu kalau sudah ditanam atau masa tanam ya. Tapi kalau masih masa persemaian itu tidak masalah lur. Karena apa? Karena kalau pada saat masa persemaian ini kita itu membutuhkan perpacuan pertumbuhan dan perakaran yang cepat. Jadi unsur N di sini itu amat sangat penting, di mana unsur N ini nanti bertujuan selain dia memperkuat akar, mempercepat pertumbuhan, juga menghijaukan daunnya. Nah, apakah cuma unsur N yang dibutuhkan pada saat persemaian dan usianya masih kecil kayak gini? Itu tentunya tidak lur ya. Dan aku kasih catatan juga ini. Kalau untuk pemberian unsur N ataupun urea, yang biasanya kan tahunnya kan urea lur ya, itu juga jangan asal-asalan atau jangan kelebihan dosis. Karena apa? Kalau kelebihan dosis itu berakibat tanamannya itu juga bisa mati atau kering lur ya. Namanya kelebihan apapun aja itu tidak bagus lur, maupun nutrisi ataupun pestisida dan lain sebagainya itu tidak baik. Terus dosisnya itu berapa? Untuk dosis di sini kita menyesuaikan dari umur tanaman. Kalau umur tanamannya ini masih kecil ya kita dosisnya ya kecil lur ya. Kalau sudah besar ya kita tambahin, jadi kita pemberiannya itu bertahap. Dan pemupukannya pun ini kemarin juga sudah dipupuk di usia 4-5 HST kemarin itu menggunakan kapur lur ya, atau dolomit itu bisa, karena ya untuk menetralkan tanah atau mensterilkan tanahnya biar pH-nya itu netral. Tapi kita nggak kesut lur ya pada saat pemberian itu, karena ya apa ya, karena kita sibuk lur dan kita cepat-cepat itu. Ini aku senggangin waktunya buat mereview tentang pemupukan ini, libur kerja dulu lur ya. Ya, terus pupuk apa lagi? Nah, selain pupuk N kita juga membutuhkan, tadi juga bisa sudah disebut ya, itu untuk penetral atau menetralkan pH-nya supaya baik dan nanti penyerapan nutrisinya itu bisa terserap secara maksimal. Kalau netral apa itu pH-nya itu tidak netral atau drop, itu nanti ya penyerapan nutrisinya itu juga akan terhambat. Nah, untuk pupuknya kita juga memberikan ini lur, sama itu dolomit ya, ini campuran pupuknya ya. Ini sekelas dolomit juga. Untuk dosisnya, nah untuk dosisnya ini nanti ya setelah ini. Terus yang ketiga ini ada pupuk lagi, yaitu adalah pupuk NPK. NPK di sini kita menggunakan NPK Poska, di mana NPK Poska ini kan subsidi ya, kita carinya yang murah-murah dan yang ada gitu, adanya juga ini. Dan di sini kita tidak menggunakan pupuk TSP. Karena apa? Satu, karena tidak punya. Dan pupuk TSP kan juga nggak disubsidi sekarang ya. Maksudnya tidak disubsidi itu tidak disubsidi untuk tanaman padi lur. Kalau tanaman masa kemarau itu biasanya masih disubsidi. Nah, sekarang kita bicara tentang dosis. Untuk dosisnya, untuk pemupukan ini kemarin bibitnya itu bibit 10 kilo lur ya, untuk tanaman seluas 3.500 meter persegi. Untuk dosisnya, untuk yang pertama kemarin yang dolomit itu kita kasih sekitar 3-4 kilo ya, itu full dolomit semua, nggak ada pupuk campuran lainnya. Terus yang kali ini di usia 9 HST, ini pupuk yang kita berikan itu dosisnya atau perbandingannya ya, yaitu 1:2, dimana ini yang satu ini adalah pupuk dolomit atau kapur ya, kapur pertanian. Yang kedua adalah Ponska yang banding 1 lagi ya. Terus yang ketiga ini baru yang urea atau pupuk nitrogennya. Kenapa ini dari 3 ini yang lebih banyaknya itu di unsur N-nya, itu juga ada kegunaannya lur ya, atau kenapa kita mentreatmentnya itu seperti itu. Itu gini, untuk yang pertama yang dolomit ini kenapa kita cuma menggunakan 1
kilo itu ya karena ini cuma untuk bertujuan untuk menetralkan tanahnya. Jadi dosisnya itu cukup sedikit nggak masalah karena sebelumnya kita sudah kasih. Dan untuk apa itu Ponska. Nah untuk Ponska di sini kita cuma menggunakan 1 kilo itu ya, itu karena tanamannya itu masih kecil lur ya. Jadi perbandingannya ya 1:2 sama ureanya. Kalau nanti sudah sedikit besar ya kita perbandingannya nanti bisa 1:1. Terus yang ketiga ini pupuk ureanya 2 kilo ya, karena kita membutuhkan di sini itu yang paling banyak itu adalah unsur N-nya lur ya. Unsur N-nya yang banyak supaya perakaran dan pertumbuhannya itu lebih cepat. Dan tentunya nanti juga lebih subur gitu tanamannya ya. Jadi dosisnya itu tadi. Kalau untuk kilo nananya ini kan jadi ada 4 kilo lur ya. Ini aku taruh di sini nih. Ini 4 kilo lur ya. Ini kemasan 4 kilo. Ini 4,5 kilo tapi ini kan nggak full lur ya. Jadi ini 4 kilo. Untuk tadi benih 10 kilo dan untuk tanaman di usia 9 HST. Ya dulur, ini tadi treatmentnya, pemupukannya supaya apa? Supaya pertumbuhannya itu cepat. Ya dulur, bagi sedulur-dulur yang belum jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang suka tentunya lur ya bisa di like dan komentarnya aku tunggu lur. Supaya apa ya? Supaya kita lebih dekatnya dan supaya lebih tahu kekurangannya gitu ya. Ya dulur, aku cukupkan sampai di sini. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.